Shalom, selamat malam saudaraku. Kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini dengan judul Kristus di Puncak Gunung. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, bersamalah dengan kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan malam ini diambil dari Wahyu pasal 14 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba itu berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya." Ada dua patung raksasa Kristus di benua Amerika Selatan. Yang satu memandang ke arah kota Rio de Janeiro, dan yang lain terdapat pada perbatasan Chili dan Argentina. Rio memerlukan Yesus Kristus. Kejahatan, pembibitan, favelas, dan kemiskinannya yang terkenal itu. Chili dan Argentina berulang-ulang berselisih karena masalah perbatasan. Ya, mereka pun perlu Kristus. Akan tetapi, patung tidak akan menolong mereka. Yohanes dalam khayalnya melihat suatu dunia yang jahat karena kejahatan naga itu, binatang itu, dan nabi palsu itu. Semua manusia, kecuali sisa-sisa umat Allah yang masih tetap setia, terheran-heran melihat binatang itu. Dalam dunia yang seperti itulah kita hidup sekarang ini. Pada zaman ini, pada waktu ini adalah suatu masa apabila keganasan pasukan si murtad dan musuh itu kelihatannya merajalela terus. Kukatakan kelihatannya, karena khayal Yohanes itu berada di antara pasal 13 dan penglihatan anak domba di bukit Sion. Yang tak dapat dilakukan patung itu, dapat dilakukan anak domba yang hidup itu bagi dunia yang kebingungan dan mau binasa. Dikumpulkannya orang-orang yang mau turut menanggung beban hatinya bagi dunia ini, dan ia akan membuat mereka menjadi saksinya di dunia ini. Kita boleh mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Anak domba itu mengutus utusan-utusannya untuk mengamarkan dan menguatkan hati orang-orang yang terjerat oleh muslihat dunia ini, seperti yang ditulis oleh Yohanes. Umat Advent melihat baik tugas dan pemberitaan terkandung dalam Wahyu pasal 14 ayat 6-12. Namun untuk memahami sepenuhnya ayat-ayat ini serta mengetahui sumber dan penarikannya, kita bertitik tolak dari ayat 1, di mana anak domba itu berdiri memanggil dunia ini kepadanya. Yang kita perlukan dewasa ini bukanlah tafsiran rahasia 144.000 itu, tetapi anak domba itu sebagai pusat dan yang berkuasa dalam hidup kita. Saudara tahu, anak domba itu mengerahkan segenap orang yang setia untuk melakukan tugasnya yang kudus dan benar itu. Ia memanggil dunia yang jahat ini agar bertobat dan agar keluar dari dunia yang bejat dan murtad. Ia menentang semua yang menghina dan merusak kasih karunia-Nya, serta memanggilnya ke sisinya. Disitulah orang-orang setia dan benar dari segala bangsa menemukan identitasnya. Disitulah Allah mempersiapkan suatu umat untuk menghadapi klimaks besar yang akhir itu. Dari situlah asalnya kesaksian untuk saat yang akhir ini. Itulah sebabnya Allah memanggil saudara sekarang ini. Dalam buku Kisah Para Rasul halaman 466 dicatat bahwa tetapi semua orang yang mengikuti anak domba itu di sorga harus lebih dahulu mengikuti dia di dunia ini. Demikianlah renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk nasihat Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama malam hari ini.
Kuatkan iman kami melalui Roh Kudus, agar kami boleh menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan ke semua orang. Bapa di surga, bantulah kami untuk menjadi agen-agen Tuhan dimanapun kami berada. Dan biarlah melalui kehidupan kami, Kristus menjadi pusat perhatian kami. Kristus yang menjadi penuntun kami sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.